sia debata amata dosia anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita sepanjang hari ini tertulis dalam Ratapan 3 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Martua ma manang ise nahohom makalunguton hatuaon ni Jehovah. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menyatakan kebaikannya bagi orang yang menaruh harapan kepadanya. Manusia memang terkadang sering salah menaruh harapannya. Ada yang menaruh harapannya kepada manusia, kepada dunia, kepada jabatan atau harta yang dimilikinya. Menaruh harapan kepada dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Mengapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita dikala kita mengalami penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Yeremia, penderitaan yang dilihatnya secara langsung menimbulkan ratapan yang mendalam. Di ayat 2 dia berkata, Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Di ayat 6 dia berkata, Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Dan di ayat yang ke-8 bahkan dia berkata, sungguh hukuman Allah berat, tidak ada yang mendengarkan teriakan minta tolong. Dan ayat yang ke-7 dia berkata, tidak ada jalan keluar, bahkan Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Yeremia menjadi tertawaan, ejekan lawan sampai ia dikenyangkan dan diremukan oleh kepahitan ayat 14-15. Seakan-akan Tuhan yang menyebabkan penderitaannya. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah penderitaan yang berat, Yeremia memiliki pengharapan pada kebaikan Allah. Ia meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan rahmat-Nya tak habis-habisnya, ayat yang ke-22. Bahkan dengan iman dia bisa berkata, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, ayat yang ke-25. Oleh karena itu, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Melihat adanya pengharapan dalam Tuhan, Yeremia mengajak kita menyelidiki apa yang telah mereka lakukan selama ini, serta mengajak umat Allah untuk bertobat dan berpaling kepada Allah karena mereka telah mendurhakakan dan memberontak kepada Allah. Ayat 40-42. Namun meskipun dimulai dengan ratapan, di balik itu ada pengharapan untuk dipulihkan. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti berharap dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Empunya kehidupan, yaitu Tuhan. Serta memandang Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan, bukan yang lain. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru, kemampuan untuk mengatasi masalah, dan kesanggupan untuk terus berjalan maju melewati badai kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, bila kita sedang mengalami penderitaan dan kesedihan, berharaplah kepada Allah karena kasih setianya tetap tersedia bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah salah jika kita menaruh pengharapan kepada orang-orang yang kita anggap hebat dan kuat. Yesaya 2:22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dianggap? Dan firman Tuhan juga berkata, di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah
yang di dalamnya kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali masalah datang bertubi-tubi, saling ingin mendahului bagaikan tidak mau kalah menyusahkan kehidupan kita. Belum beres satu masalah, sudah datang dua masalah baru. Bukankah masalah sering datang dengan cara seperti ini? Kita jadi bingung harus menyelesaikan yang mana dahulu. Mulai dari mana? Bingung bagaimana bisa keluar dari tumpukan masalah-masalah kita. Apalagi kalau masalah ini enggan meninggalkan kita. Kita dicekam, rasa panik menghadapi serangan masalah seperti ini. Berdoa meminta pertolongan Tuhan, tapi merasa seolah Tuhan sedang terlalu sibuk untuk mengurus kita. Di tengah terpaan yang bertubi-tubi seperti itu, kita bisa cepat kehilangan kesabaran, lalu bergegas mencari alternatif yang lain. Di sana ada banyak jebakan akamanginan yang bisa membuat segalanya menjadi lebih runyam, membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan, dan akhirnya menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang kesesatan. Kalau tidak separah itu, kita bisa bermasalah dengan kesehatan seperti terkena stres, depresi, kehilangan kontrol diri, darah tinggi dan lain-lainnya apabila membiarkan kepanikan melanda hidup kita. Sebelum semuanya ini terjadi, ada baiknya kita mengetahui sebuah tindakan penting yang dianjurkan beberapa kali dalam Alkitab sebelum terlambat, daripada terus berteriak, mengeluh, mengadu, menangis, atau malah melakukan tindakan-tindakan yang didasari emosi hingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada baiknya kita turuti apa yang diajarkan menurut firman Tuhan, yaitu memilih untuk melakukan sebaliknya, yaitu mengambil waktu untuk diam bersama Tuhan. Di dalam ratapan ada sebuah ayat yang mengingatkan hal ini. Dikatakan tadi seperti nas kita, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa baik bagi kita untuk diam dalam menanti pertolongan Tuhan? Karena dengan diam kita bisa terhindar dari berbagai godaan yang menyesatkan. Dengan diam kita bisa fokus mengambil momen perenungan, introspeksi ke dalam diri kita, mencari tahu kalau ada yang masih belum kita bereskan. Dengan diam kita bisa terhindar dari mengambil langkah-langkah yang hanya didasarkan kepada perasaan emosional, tidak rasional dalam memutuskan. Dengan diam itu bisa mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang hanya akan menambahkan masalah. Jadi dalam ratapan kita diingatkan oleh Yeremia. Dalam Mazmur kita bisa mendengarkan langsung lewat suara Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amangina, bukankah kita sering lupa kepada Tuhan ketika kepanikan sedang berkecambuk menguasai kita? Ambillah jeda sejenak, diam dan berhentilah. Lalu ajak pikiran dan hati Bapak Ibu kembali mengingat bahwa ada Tuhan yang berkuasa lebih tinggi atas segala sesuatu. Mampu melakukan sesuatu bahkan yang paling mustahil sekalipun di dalam logika pikiran manusia. Kembali mengingat janji-janji Tuhan yang begitu mengasihi kita, kuasanya yang ajaib yang mengatasi segala bumi. Masalah mungkin tidak langsung selesai. Pergumulan masih akan terus berlangsung. Tapi ada saatnya kita harus mengambil langkah tersebut sebelum kita mengambil langkah yang keliru. Di samping itu, adalah jauh lebih baik bagi kita untuk diam ketimbang terus mengisi hidup dengan keluhan, dengan kata-kata yang negatif yang bukan saja merugikan kita tapi juga menambah lebih banyak masalah. Saudara-saudara yang kekasih, dalam menghadapi serangan masalah beruntun, kita akan terpancing untuk sibuk melakukan segala sesuatu tanpa pikir panjang dan akan terus kecewa apabila situasi tidak kunjung menjadi lebih baik meski kita sudah mati-matian berusaha mengatasinya. Waktu itu terjadi, kita sering lupa bahwa sebenarnya kita harus mengambil waktu untuk diam lalu mendatangi Tuhan. Duduk diam di hadiratnya untuk mendengarkan suaranya, menikmati kedekatan terhadap Tuhan yang sangat mengasihi kita, menyerahkan segala permasalahan kita ke dalam tangannya, dan mengizinkan kehendaknya dan rencananya turun atas kita. Karena itulah yang terbaik. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan sanggup menghadirkan kelegaan. Matius 11 ayat yang ke-28.
bahkan menggendong, menanggung dan memikul dan menyelamatkan kita sampai kapanpun. Ayat yang keempat di Yesaya 46 berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita bisa saja lupa akan semua ini apabila kita terlalu sibuk dalam kepanikan. Kita lupa bahwa ada di atas segalanya. Ada Tuhan yang berkuasa lebih dari apapun di dunia ini. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang kuasanya tak terbatas, melebihi kemampuan kita yang terbatas. Sekali lagi, mari kita lihat dan kita dengar lagi suara Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan resapi dalam-dalam kata Yeremia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diamlah dan arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan dalam menghadapi serangan masalah. Ketika badai menghantam, mudah bagi pikiran kita untuk merasa seolah-olah semua janji Tuhan itu seperti terasa sangat jauh dari jangkauan kita, atau sangat lambat datangnya. Tapi ingatlah bahwa meski saat ini kita mengalami kekecewaan dari harapan yang belum juga kunjung tercapai, ada saat di mana kita harus menunggu disertai harapan yang tetap menyala. Terus menanti-nantikan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada banyak kuasa di luar yang luar biasa yang disediakan Tuhan kepada anak-anaknya yang terus tekun menanti-nantikannya, seperti yang sudah kita bahas dalam renungan hari ini. Sementara menantikan pertolongan Tuhan, jangan panik. Tetap pegang janji Tuhan, luangkan waktu lebih banyak. Bukan untuk terus berkeluh kesah dan menangis dalam doa-doa kita, tapi untuk diam menghampiri hadiratnya, memandang wajahnya, mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Percayalah dengan iman yang teguh hanya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan pun akan datang bagaikan fajar yang menyingsing atau hujan yang menyejukkan. Di dalam Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mungkin jawaban Tuhan belum datang hari ini. Mungkin kita masih bergumul, tapi pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan, segala yang terbaik akan menjadi milik kita. Dan Tuhan akan segera mengangkat kita, tepat seperti janji Tuhan yang tertulis dalam Mazmur. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriak minta tolongku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawanya. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mazmur 40 ayat 2 dan ayat 3. Amang inang dongan nahinah longan. Dari Tuhanlah datangnya segala pertolongan, bukan dari yang lain. Jadi mengapa kita terus memandang pandangan, tidak mengarahkan pandangan kita kepadanya? Kita tentu boleh terus berusaha, tapi doakanlah terus langkah-langkah yang kita ambil, bawa kepada Tuhan, dengarkan suaranya dan lakukan tepat seperti apa yang dia katakan. Itu hanya bisa kita lakukan apabila kita tetap tenang dan mengambil waktu untuk diam. God can. Percayalah, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk melepaskan kita. Apa alasan kita berharap kepada Tuhan dan menanti-nantikannya? Dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Tuhan juga telah berjanji bahwa ia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan Allah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena Tuhan Allah bagianku. Ratapan 3 ayat 24. Setiap orang percaya telah dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan kita. Orang yang mengandalkan Tuhanlah orang yang berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang harus utama dan yang terutama. Amanginang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Jangan hanya melihat pada besarnya masalah, tetapi lihatlah betapa besarnya kuasa Allah, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu
Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.